Bab 4 Bosan. Mobil melaju membelah keramaian jalan. Adrian duduk di belakang dengan punggung bersandar. Sementara Bruno, sopir pribadi Adrian, sesekali melirik tuannya melalui kaca spion. Adrian tampak sangat berbeda, lebih banyak diam dan mudah marah. Seharian di kantor tadi, banyak yang membicarakannya karena sering marah. Bahkan sampai memecat karyawan hanya karena sebuah kesalahan kecil. Satu lagi. Sudah 3 hari sejak kepulangannya. Namun ia belum kembali ke rumah dan juga tak mengabari keluarga besarnya. Nyonya besar sudah beberapa kali menanyakan keberadaan putranya. Tuan, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Anda memutuskan hubungan dengan Nona Hailea? Bukankah Tuan berencana melamar Nona Hailea setelah kembali? Deretan pertanyaan Bruno itu hanya direspon Adrian dengan hela napas panjang. Dan Bruno sangat mengenal karakter tuannya. Jika Adrian sudah diam seperti ini, berarti Hailea sudah melakukan sebuah kesalahan besar yang tak termaafkan. Maaf, kalau pertanyaan saya salah. Sambungnya setelah beberapa detik kemudian. Adrian tertawa kecil, duduk santai seolah perpisahannya dengan Hailea bukanlah masalah besar. Tak ada yang tahu jika hatinya menyimpan luka menganga. Pengkhianatan Hailea telah merobek harga dirinya tanpa ampun. Adrian, pria kaya raya yang disegani banyak orang dikhianati kekasihnya dengan tidur bersama pria lain. Bukankah itu sangat memalukan? Aku hanya bosan dengan Hailea saja. Jawabnya singkat. Tentu saja jawaban itu tak masuk akal bagi Bruno. Ia melihat sendiri bagaimana Adrian begitu memanjakan Hailea dengan kemewahan. Bahkan Adrian sanggup melakukan apapun demi wanita itu. Kita mau kemana ini? Tanya Adrian begitu menyadari arah yang tuju. Pulang ke rumah. Tuan, jawab Bruno melirik kaca spion. Aku tidak mau pulang. Antar aku ke tempat Naomi saja, perintahnya. Tapi Nyonya bilang. Ucapan Bruno terpotong cepat oleh Adrian. Kamu mau menurut perintahku atau ibu? Baik, Tuan. Saya mengerti. Bruno menurut. Kemudian memutar arah menuju penthouse tempat Naomi sekarang tinggal. Hingga kebisuan tercipta selama beberapa menit. Adrian diam 1000 bahasa. Dan itu membuat Bruno merinding. Oh ya Tuan. Sebenarnya Nona Naomi itu siapa? Kenapa dia bisa menggantikan posisi Nona Hailea? Bruno memberanikan diri bertanya. Dia wanitaku. Jawaban santai Adrian membuat sopirnya itu melotot. Bagaimana mungkin Adrian tertarik dengan gadis seperti itu? Dari segi fisik, Naomi jelas kalah jauh jika dibandingkan dengan Hailea. Tapi kenapa harus Nona Naomi? Anda kan bisa mencari wanita lain yang lebih cantik. Lagi pula Nona Naomi itu. Jadi kamu mau bilang Naomi jelek? Potong Adrian. Suasana pun berubah tegang. Tidak, Tuan. Bruno menggeleng dengan cepat kala menyadari sinyal bahaya. Maksud saya, Anda bisa membawa Nona Naomi ke salon dan merubah penampilannya. Saya pikir, kalau dia berdandan pasti akan terlihat sangat manis. Dengusan napas panjang dari arah belakang membuat Bruno merinding. Ia melirik ke belakang melalui kaca spion. Siapa yang memintamu memikirkan Naomi? Pekik Adrian. Membuat Bruno gelagapan. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya, Nona Naomi akan sangat manis kalau berdandan. Apa kamu sedang berusaha merayunya? Kamu sudah bosan hidup? Ya. Bruno terlonjak. Refleks menginjak pedal rem hingga mobil terhenti. Merayu bagaimana? Orangnya kan tidak ada di sini. Tidak, Tuan. Maaf. Saya hanya asal bicara. Ucapnya berusaha mencairkan suasana tegang. Asal bicara. Jadi maksudnya kamu tetap bilang Naomi jelek, kan? Bukan. Tuan. Saya tidak bilang Nona Naomi jelek. Sungguh. Adrian menghembuskan napas panjang. Lalu kembali menyandarkan punggung. Melipat tangan di depan dada. Lalu menurutmu Naomi itu bagaimana? Untuk sekarang penampilannya memang agak culun. Jawab Bruno polos. Benarkah? Tanya Adrian memastikan. Bruno mengangguk mantap. Iya, Tuan. Selain itu dia menggunakan kacamata tebal. Dan gaya berpakaiannya agak kolot. Saya rasa. Pria itu mendadak mengatupkan bibirnya rapat kala menyadari suasana dalam mobil sudah berubah horor. Bulan ini gajimu akan dipotong.
Bruno menghela napas panjang, kembali menatap wajah tuannya melalui pantulan kaca spion. Sebenarnya ada apa dengan Anda, Tuan? Padrian turun dari mobil setelah Bruno membuka pintu. Pria itu berjalan dengan gagah, tampak sangat berkuasa. Seorang pria yang berdiri di dekat lobi membungkukkan kepala saat berpapasan dengan Adrian. Selamat malam, Tuan. Sapanya ramah dengan senyum. Adrian hanya menyahut dengan deheman pelan. Nyaris tanpa senyum, ia berjalan santai menuju lift. Sementara Bruno mengikuti di belakang punggungnya. Saat tiba di depan lift, Bruno cepat-cepat menekan tombol pada panel. Menunggu beberapa saat hingga pintu elevator itu terbuka. Hingga keduanya menghilang di balik pintu. Tuan, Nona Hailea sudah lebih dari 30 kali menghubungi saya hari ini. Bruno memulai pembicaraan, melirik pria di sebelahnya untuk melihat reaksinya. Apa urusannya denganku? Jawab Adrian acuh tak acuh masih dengan garis wajah datar. Maksud saya harus bagaimana? Tuan, Nona Hailea terus menanyakan Anda. Terserah. Sebuah jawaban singkat yang membuat Bruno mendesahkan napas panjang. Adrian beranjak keluar ketika pintu lift terbuka. Menuju satu-satunya ruangan yang terdapat pada lantai teratas gedung apartemen mewah itu. Suasana sunyi pun menyambut Adrian saat memasuki hunian mewahnya. Ia melirik ke sana kemari demi menemukan sosok yang dicarinya. Namun, ruangan luas nan indah itu terlihat kosong bagai tak berpenghuni. Ah, mungkin Naomi ada di kamar. Begitu pikir Adrian. Namun, saat memasuki kamar, lagi-lagi kosong. Tak ada siapapun di sana. Di mana dia? Adrian bermonolog, lalu berjalan keluar kamar. Di minibar yang terdapat di dekat ruang tamu, Bruno sedang duduk manis sambil membuat minuman. Saya sedang membuatkan Anda minuman, Tuan, ucapnya. Apa kamu melihat Naomi? Bukannya menyahut. Adrian malah menanyakan hal lain. Kerutan tipis terlihat di antara kedua alis Bruno. Bukankah Adrian baru saja masuk ke kamar Naomi? Lalu mengapa ia tiba-tiba keluar dan menanyakan keberadaannya? Saya tidak melihatnya, Tuan. Saya pikir Nona Naomi ada di kamar. Adrian tersentak. Apa mungkin Naomi pergi? Tebaknya dalam hati. Tanpa banyak bicara, pria itu segera beranjak menuju sebuah ruangan untuk memeriksa rekaman CCTV. Adrian tertegun kala mendapati detik-detik Naomi menulis sesuatu pada kertas putih dan meletakkan di atas meja nakas di kamar. Pria itu pun bangkit dan berjalan cepat menuju kamar. Benar saja, ada sepucuk surat yang ditinggalkan Naomi. Tangan Adrian terkepal geram. Lagi-lagi ia merasa dikhianati. Apa dia lebih suka hidup terlunta-lunta di jalan daripada bernaung di bawah perlindunganku? Ada apa? Tuan, apa Nona Naomi tidak ada? Tanya Bruno yang tiba-tiba ada di belakang Adrian. Dia kabur. Sontak sepasang mata Bruno melotot tak percaya mendengar ucapan tuannya. Mana mungkin ada wanita yang melarikan diri dari Adrian Marx? Wah, padahal semua wanita berharap bisa berada di sisi Anda. Tapi Nona Naomi malah kabur. Ucap Bruno frontal. Adrian lantas meraih surat dari meja nakas lalu membaca kata demi kata yang tersirat di sana. Garis bawah 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 garis bawah. Hei Tuan Adrian jelek, arogan dan pemaksa. Aku pergi. Beberapa hari lalu kamu sudah membeliku dengan harga yang sangat mahal dari Madame Leova. Tapi aku tidak akan berterima kasih. Aku merasa tidak berhutang apapun padamu. Justru kamulah yang sekarang berhutang padaku. Kenapa? Karena kamu sudah merebut satu-satunya harta paling berharga dalam diriku. Karena perbuatan tercelamu itu aku jadi ternoda. Jadi sekarang kita impas. Jangan mencariku karena kamu tidak akan pernah menemukanku. Dan jangan sampai bertemu lagi. Karena aku pasti akan menendang milikmu yang paling berharga. Sampai tidak bisa bangun lagi. Aku tidak main-main. Aku mengancam dengan serius. Selamat tinggal, Naomi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bruno. Temukan dia kurang dari 24 jam atau gajimu akan dipotong selama 3 bulan. Perintah Adrian membuat seluruh tubuh Bruno merinding.
Baik, Tuan. Anda memang luar biasa ajaib, Tuan. Gerutu Bruno dalam hati. Untuk beberapa saat Adrian terdiam membaca pesan yang ditinggalkan Naomi. Bukannya marah. Ia malah tertawa kecil. Kenapa setiap kalimat dalam surat ini sangat lucu? Dia mau menendangnya sampai tidak bangun lagi. Haha. Kamu sendiri yang akan rugi. Bodoh. Koma.